Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan menuntaskan pembahasan materi kuliah Fisika Dasar 1 yang terkait dengan momentum linier, di mana waktu hari Senin yang lalu kita udah belajar beberapa hal terkait impuls, kemudian definisi dari momentum, kemudian kita belajar tentang bagaimana impuls itu merupakan perubahan dari momentum yang terjadi pada suatu objek yang bergerak, kemudian kita melihat bagaimana prinsip dari kekekalan momentum itu berlaku, gitu ya, untuk beberapa kasus, yaitu kasus tumbukan elastik, kemudian tumbukan inelastik, ya. Jadi secara garis besar itu ada dua, elastik dengan inelastik, di mana turunan-turunannya, ya, untuk kasus-kasus yang biasa kita lihat di contoh soal di SMA mungkin sebetulnya itu itu pada dasarnya terbagi menjadi dua itu saja, yaitu dia sifatnya elastik atau tidak elastik, seperti itu. Jadi kalau di SMA mungkin ada istilah lenting sempurna atau lenting tidak sempurna dan inelastik. Nah, itu sesungguhnya hanya pembagian lebih khusus saja, sedangkan kalau dari sudut pandang fisis atau dari sudut pandang fisika yang kita tinjau itu hanya ada tumbukan elastik dan non elastik, seperti itu. Sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem partikel, pusat massa, gerak pusat massa, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan dulu terkait momentum, impuls momentum, atau pertanyaan yang lain, silakan. Oke, kalau tidak ada, maka saya harap rekan-rekan di sini sudah melihat atau menyimak video pembelajaran yang diberikan, ya, sehingga hari ini kita review sedikit tentang apa yang kita pelajari kemarin sebagai berikut. Oke, misalnya saya punya contoh, gitu ya, contoh, ya, sebuah bola masanya ini 200 gram. Ini saya minimize saja. Bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik, arah sumbu X positif. Ya. Bola itu kemudian dipukul ya dalam alat berlawanan dengan gerak bola mula diberikan oleh fungsi berikut. Ya, jadi saya punya grafik ini T, ini F, ya. Kemudian ya, ini saya punya grafik gaya terhadap waktu, di mana ini 0, ini 1, ini 2. Waktunya ini dalam milisecond, ya.
Ininya dalam waktu milisecond, ininya Newton. Nah, ini nilainya 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Kemudian tentukan, nah ini pertanyaannya, tentukan kecepatan akhir bola setelah dipukul. Ya, tentukan kecepatan bola setelah dipukul. Nah, ini yang ditanya adalah kecepatannya. Kecepatan, bukan kelajuan. Oke? Oke. Oke, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ada Muhammad Fardias di sini? Ada, Pak. Ada. Apa yang kira-kira harus ditentukan dulu di sini? Kalau saya sih dari besar impuls dulu, Pak. Itu kan Impuls. Ya, bagaimana cara menentukannya? impuls kan rumus aslinya integral F dt ya, Pak. Itu berarti sama aja kayak luas di bawah kurva. Ya, F sebagai fungsi waktu dikalikan dengan dt. Ini adalah sama dengan luas di bawah kurva gitu ya? Iya, Pak. Lalu impuls itu kan sama juga dengan perubahan momentum M kali delta V. Impuls sama dengan momentum? Nggak salah. Perubahan momentum. Perubahan momentum, ya betul. Oke, tadi Muhammad Fardias. Nah, sekarang saya akan ke Putra Rizky Dwi Hamsi. Iya, Pak. Ada? Ya. Sebentar. Putri, bukan Putra ya. Putri Rizky Dwi Hamsi ya. Oke, tadi kan disebutkan bahwa impuls adalah luas di bawah kurva ini ya. Di bawah kurva yang dimaksud ini adalah kurva ini grafik gaya terhadap waktu. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Di bawah kurva itu bentuknya apa? Segitiga. Segitiga ya, berarti luas segitiga ya. Luas segitiga itu pas setengah dikalikan alas kali tinggi gitu ya. Nah, ini berapa? Lihat satuannya. Lihat, perhatikan satuannya. Detiknya itu dalam milisecond ya. Detiknya itu dalam milisecond dan gayanya itu dalam Newton. Nah, sebelum menjawab mungkin saya tanya dulu ke Putri, satuannya impuls itu apa? Satuannya impuls itu apa?
Newton per second, Pak. Newton per second atau Newton second? Newton second. Newton second. Oke, kalau gitu pertanyaan berapa nilainya saya ganti ke teman yang lain ya. Coba sekarang Grace Fania ada? Ada, Pak. Ada. Nah, luas di bawah kurva berapa tuh kira-kira? Dengan satuan yang tepat ya, dengan satuan yang tepat. 10 ya, Pak. 10 dapat dari mana? Silakan di apa itu namanya? Dijelaskan. Alas kali tinggi dibagi 2. Alas bagi tinggi kali 2 ya. Bagi 2, ini 2 min 1. Ini satuannya milisecond, berarti kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Min 3 second dikalikan dengan tingginya ya. 10 pangkat 3 gitu. Begini kira-kira. Ya. Gimana, Chris? Begini ya. Jadi ini hasilnya berapa? Setengah. Hasilnya setengah, Pak. Hasilnya setengah ya. Hasilnya setengah Newton second ya. Hasilnya setengah Newton second. 0,5 ya. Tepatnya 0,5. Ini adalah 0,5. Kita masukin ke atas. Oke, ini adalah impulsnya. Kemudian kita akan menentukan itu tadi ya, perubahan momentumnya seperti yang tadi disebutkan sama Pak Dias. Oke, berarti dari sini persamaan yang menghubungkan impuls dengan tadi sih udah di-spoilerin ya, jadi kita langsung aja. Impuls adalah sama dengan perubahan momentum sama dengan MV2 dikurangi MV1. Yang ingin dicari kecepatan akhir bola ya. Kecepatan akhir bola ini kecepatan akhir bola ini berarti V2 ya. Berarti ini yang ingin dicari itu adalah V2. Ini impulsnya. Oke, berarti di sini momentum awal sebentar. Pak mau tanya, Ya, itu silakan. kenapa 2 kurang 1 ya, Pak? Sebentar. Harusnya ini ya, panjang alas ya. Saya kok ngelindur ya. Bentar. Karena kalau segitiga itu luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali 2. Oh iya, betul. Terima kasih koreksinya ya. Jadi ini nilainya berapa? Tadi Grace ya? Masih Grace tadi ya? Berapa ini nilainya jadinya? 1, Pak. 1 ya? Iya, Pak. 1. Nah, ini berarti 1 Newton second. Ya, ini nilainya 1 Newton second untuk impulsnya 1 Newton second ya. 1 Newton second. Nah, ini berarti 1 Newton second adalah sama dengan perubahan momentum ya dari keadaan awal ke keadaan akhir. Nah, ini kira-kira berapa kecepatannya? Ya, V2-nya berapa? Dengan catatan kecepatan ini bergerak ya. Kecepatan ini bergerak dalam arah sumbu X. Ya, bergerak dalam sumbu X positif. Dalam sumbu X positif. Jadi mirip-mirip dengan kasus pemukul dengan bola baseball yang kemarin itu, ya. Nah, berarti di sini 1 Newton second
1 Newton second sama dengan 0,2 V2 dikurangi, nah ini momentum awal berapa ya? Margaret Situmorang ada? Margaret Situmorang apakah ada di kelas? Ada ya? Momentum awal berapa tuh nilainya? Momentum awal nilainya berapa? Momentum awal tahu nggak ininya? Persamaannya apa? Margaret? Kenapa Pak? Maaf, tadi putus-putus. Oh ya maaf. Momentum awal apa? Persamaannya dan nilainya berapa? Momentum awal F-nya pakai V-nya pakai yang mana ya Pak? Di layar Margaret kelihatan nggak ininya, PowerPoint-nya? Slide yang Udah, sedang Pak, tadi. dikerjakan. Iya, Terlihat? tadi agak buram, ya. Oh ya, oke. Jadi ini ada bola, ya masanya 200 gram, bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik arah sumbu X positif. Kemudian dipukul dalam arah berlawanan dengan gerak mula-mula. Kemudian dipukul dalam arah berlawanan dengan gerak bola mula-mula oleh gaya fungsi waktu berikut. Nah, yang saya tanyakan itu momentum awalnya apa persamaannya, kemudian nilainya kira-kira berapa? 0,2 kali 10 meter per second. Berapa? 2. Ya. Jadi nilainya itu adalah 2 Newton per second ya. Sebentar. Newton second. Oh ya, Newton second. Oh ya, bentar. Ini 2 ya. Ini nilainya 2. Oke, nah berarti V2 berapa? Ya. Jadi 1 Newton second itu kan sama dengan 1 kilogram meter per detik gitu ya. Karena dia itu adalah, karena kalau 1 Newton itu kan sama dengan 1 kilogram meter per detik kuadrat dikali ini kan ya, dikali detik gitu ya, makanya nanti dapatnya segitu. Oke, terima kasih Margaret tadi sudah ini merespon dan menjawab pertanyaannya dengan cepat. Nah sekarang saya ke Dila ya. Dila Swastiti ada? Ya Pak, ada. Ada ya. Berarti kalau begitu, ini biar nggak bingung saya hapus dulu. Di sini berarti impulsnya sama dengan 1 Newton second. Momentum awalnya itu 2 ya. Nah, berarti V2-nya berapa ya? Berarti min 2-nya dipindah ruas jadi 3. Terus dibagi 0,2. Jadi 30 bagi 2, 15, Pak. 15. Oke, jadi pindah ruas ya. Jadi 0,2 V2 sama dengan 3 Newton second. Kemudian 3 ya, 3 dibagi 0,2 ya, bagi 0,2. Nah, sehingga nanti 0,2 itu kan berapa sih? 1/5 ya? Ya, 1/5 sehingga ini nanti menjadi 15 meter per detik. Nah, ini ininya kelajuannya. Berarti kalau V2-nya dalam arah vektor berapa nih? Coba tadi Dila sudah Anggia sebentar. Satria Abdul Hafiz ada? Ada Pak. Ada. Berarti kalau saya ini kan vektornya, bagaimana saya nulisnya? Menggunakan sumbu X ya Pak itu? Ya, sumbu X.
Jadi kalau tadi V1 sama dengan 10 meter per detik itopi, maka kalau V2 sekarang menjadi gimana? Berarti arahnya berlawanan, berarti negatif Ya. ya, Pak? Ya, jadi nilainya, jadi Negatif. hasilnya bagaimana? Negatif Negatif 15 meter per 15 second. meter per second, terus I. apa yang kurang? I. Topik. Ya. Ya. Ya, jadi ini yang oke. Oke, jadi ini untuk yang soal yang pertama terkait dengan penggunaan impuls dan momentum. Nah, sekarang saya akan ke soal yang kedua. Soal yang kedua, di mana ini persoalan bola biliar. Bola biliar dengan masanya 0,5 kg bergerak ke arah X positif dengan kecepatan dengan V kita sebut saja dia V apa ya, VA gitu ya, sama dengan ini vektor 10 I. Sorry, kurang bagus, meter per detik itopi ya. Bola ini diberi impuls arah Y ya, arah sumbu Y yaitu I sama dengan 20 Newton second J. Nah, tentukan A kecepatan bola biliar setelah diberi impuls. B, jika sentuhan jika sentuhan oleh impuls terjadi selama 20 milisecond, berapa gaya rata-rata? Kemudian yang C itu adalah berapa gaya rata-rata? Ada tambahannya. Berapa gaya rata-rata pada bola sedangkan yang satu lagi adalah gaya rata-rata pada stick. Ya. Bola ini diberi impuls oleh stick biliar dalam
biliar dalam arah sumbu Y, yaitu di sana. Oke. Jadi ininya ilustrasinya, kalau mau pakai ilustrasi, sebetulnya ini apa ya? Kalau main biliar yang asli kan nggak gini ya, ini mungkin lagi show off atau apa namanya, apa itu namanya, lagi itu loh, showcase teknik itu ya. Kalau suka nonton biliar, kadang-kadang kan suka ada master tuh ngasih itu kan trick shot. Nah, itu trick shot. Nah, ini VI-nya ke sini sama dengan 10. Ini VA-nya 10 meter per detik. Kemudian dia diberi impuls gitu kan. Diberi impuls arahnya positif ke atas, ya I sama dengan berapa tadi? 20 Newton second ya. Oh ya, ini saya ada kesalahan. Ini harusnya I-nya karena ada citopinya berarti seperti ini. Nah, maka berapa ininya kecepatannya? Oke. I dalam arah vektor adalah sama dengan perubahan momentum adalah sama dengan mv kuadrat vektor dikurangi mv1 vektor gitu ya. Mv keadaan akhir ya. mv akhir vektor dikurangi mv awal vektor. Oke. Sekarang ya. Oke. Di sini diketahui mana ini 20 ya, 20 arah J sama dengan 0,5 V 2 vektor dikurangi 0,5 kali 10. 0,5 kali 10 berarti 5 ya. 5 I. Oke. Berarti ini V2 berapa? V2 vektor ini berapa? Oke. Rahmi Zahrani Alifah ada? Ada, Pak. Ada. Nah, silahkan. V2-nya berapa dalam vektor ya? V2-nya jadi 5I ditambah 20J per 0,5. Berarti 10I ditambah 40J. Jadi hasilnya berapa? 10I ya, 10I ditambah 40 ya. Ya, Pak. Ya, berarti ini kalau saya tulis dengan bagus jangan begini. Karena di fisika ya. Kalau di matematika boleh lah ya. Kalau di matematika boleh harusnya kayak gitu, tapi kalau di sini yang bagus seperti ini. 40 meter per detik J ya. Nah, ininya ya. Vektor kecepatan bola setelah diberi impuls ya. Setelah diberi impuls. Nah, kalau misalnya ditanya berapa ininya, berapa arahnya ya. Ini pertanyaan tambahan gitu ya. Arah dan besar. Nah, coba kalau misalnya V2 ini berapa, kemudian tetanya berapa? Ini berarti apa ini namanya, besar dan arah. Ya.
besar dan arah. Coba Burju Eagle ada? Ada, Pak. Ada. Besarnya dulu deh. Berapa nilainya? Sedang dihitung dulu, Pak. Sedang dihitung. Tapi caranya gimana? Pakai yang X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan yang itu kan ya, Pak? Ya, tuh. Tapi ada yang hilang tadi dalam penjelasan. Apa yang kira-kira operator apa atau fungsi apa yang belum tadi disebut untuk mencari besar? Yang begini? Bukan do. Yang begini? Apa ini? Akar. Nah, Ya. ini 10 kuadrat ditambah 40 kuadrat gitu ya? Iya. Ya, berapa? Uh, 10 akar 17. 10 akar 17. 10 akar 17 meter per detik. Per second. Ya, oke. Terima kasih. Nah, sekarang berarti itunya, apa namanya arahnya? Coba, ini Nadia Gunawan ada? Ada, Pak. Ada. Cara mencari ininya, mencari arahnya bagaimana? Tan tetanya sama dengan 40/10. Pakai inverse begini ya? Iya. 40/10 gitu ya? Iya. Gini? 10/40 atau 40/10? Hmm, 40/10. Kalau tangan? Tangan itu X per Y atau Y per X? Y per X, Pak. Y per X ya? Y per X? Ya, jadi ini tetanya berapa? 76 derajat. 76 derajat. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Setuju? 76 derajat. Oke ya. Jadi nanti ininya menyelesaikannya seperti ini. Kalau misalnya ditanya ya. Jadi dia tadinya kan dia ke arah X positif ya. Tapi ada itu ya, ada impuls 20 Newton second ke arah vertikal, sehingga nanti si resultannya itu nanti ya, resultannya itu nanti ini kalau misalnya seperti ini ya, dia masih di kuadran 1 tapi 76 derajat ya ke sini. Nah, ini ke sini. Arahnya ke sini. Ini dengan VA akhir ya, arahnya ini adalah 76 derajat ya, seperti itu. Karena akibat adanya itu ya. Karena akibat adanya si itu tadi impuls yang arahnya 20. Nah, oke. Berarti sekarang jika sentuhannya itu terjadi selama 20 milisecond ya, selama 20 milisecond, maka gaya rata-ratanya berapa? Gaya rata-ratanya. Nah, kalau di sini impuls adalah sama dengan integral F average ds. Ini karena sudah langsung disebutkan gaya rata-rata. Kan gini. Karena ini sudah disebut gaya rata-rata, maka ini yang tadinya F ds ya, FDS ininya begini, ini menjadi F rata-rata dikalikan delta S ya, di mana delta S-nya itu adalah sama dengan 20 milisecond ya, 20 milisecond. Nah, oke. Berarti F rata-ratanya berapa? Atau di sini sebetulnya
langsung skalar juga boleh. I sama dengan, karena ini kan hanya satu arah ya, hanya satu arah. Jadi I sama dengan F average sama dengan delta S. Ya, sehingga nanti ditanya berapa A sama dengan berapa. Oke. Oke. Naufan Aurezan ada? Ya, Pak. Ada. Gaya rata-ratanya kalau dari persamaan ini berapa ya? Eh, 1000 Newton, Pak. 1000 Newton ya, 1000 Newton. 1000 Newton. Positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Ya, positif. Sehingga kalau pertanyaan yang C itu berapa? F average-nya? Kalau ini bola ya ini bola, yang ini stick. Ya. F average-nya berapa kalau di stick? Berapa, Novan? 1000 Newton juga, Pak. 1000 Newton juga, tapi Berlawanan arah. berlawanan arah. This means 1000 Newton. Jadi kalau misalnya saya mau kalau saya mau tulis dia dalam bentuk vektor, ya, mau saya tulis dia dalam bentuk vektor, ini udah, ini kita vektor gini ya, vektor. Ini berarti ini arahnya itu adalah J, ya. Yang ini arahnya J. Seperti itu, ya. Kalau mau saya tulis dia dalam bentuk vektor. Oke. Impuls momentum. Nah, sekarang saya akan beralih ke materi selanjutnya. Sebentar, sambil saya ini dulu. Tekan 5. Tekan 5. Daripada nanti hilang kan nangis. Bentar. Browse. Pengajaran. Tidak 1 2021-2022. Apa sih? Materi kuliah. Oke, home, new slides. Oke, pertanyaan selanjutnya itu yang nomor 3 ya. Pertanyaan ketiga ini saya mau ganti gigi atau ganti topik ke sistem partikel ya dan pusat massa. Misal saya punya lempeng atau ya inilah punya benda bentuknya kayak gini. Ya, punya benda bentuknya kayak gini, ini tingginya 2 meter. 2 meter. Kemudian ini panjang totalnya juga, ini mohon maaf, Anda kalau nanti udah belajar perancangan itu apa? Desain ya, PRD, harus bisa gambar lebih baik dari sana. Kalau saya ini kan pakai pen tablet, jadinya ini apa namanya? Sangat buruk ya proporsinya. Kalau Anda nanti sudah belajar PRD, ini harus bagus ininya. Menggambar ininya. Nah, saya punya lempeng bentuknya seperti ini ya. Jadi tidak lempeng sempurna tapi dia ada dipotong seperti ini. Nah, ini sebut saja dia ini adalah logam homogen. Logam homogen ya. Dengan ukuran seperti pada gambar ya.
seperti pada gambar di mana pusat massa di mana jadi gitu. Sorry, ininya redaksinya harusnya bukan begini. Diketahui ya, logam homogen dengan ukuran seperti pada logam homogen gimana ya ininya ya? Oh, gini. Malah dicoret. Nih, diketahui logam homogen memiliki ukuran, nah gitu. Diketahui logam homogen memiliki ukuran seperti pada gambar titik. Nah, itu kalau bikin soal gitu. Diketahui logam homogen memiliki ukuran seperti pada gambar, ya. Tentukan posisi pusat massa logam jika diketahui rho ya atau massa jenis ya. Jika diketahui massa jenis atau densitas logam itu adalah rho sama dengan kita kasih angka aja ya, kasih angka 4.000 kilogram per meter kubik. Ya, tentukan posisi pusat massa logam jika diketahui massa jenis densitas logam adalah sekian. Sebentar. Ini saya ralat densitasnya ini saya kasih keterangan lagi ya. Massa jenis, densitas atau itu itu ada satu lagi, rapat massa persatuan luas adalah rho sama dengan tadi berapa, 4.000 kilogram per meter kuadrat. Ya, ini penting karena di densitas dan massa jenis yang kita kenal, misalnya di air dan lain sebagainya, dia itu satuannya itu adalah kilogram per meter pangkat 3 ya. Tapi kalau di contoh kasus ini ya, diketahui ini densitasnya dalam satuan kilogram per meter persegi karena bentuknya adalah lempeng ya. Diketahui logam homogen berbentuk lempeng ya. Jadi kayak kertas ya. Jadi kalau misalnya ini kertas, bayangkan si kertas ini adalah terbuat dari logam dengan ukurannya seperti ini pada gambar. Nah, sekarang kita tentukan berapa posisi pusat massa logam tersebut yang bentuknya kayak huruf C ini. Bentar, ini ada C. Karena saya agak putus-putus, Pak, izin ke toilet. Oh ya, langsung aja, kan kita online, nggak di kelas. Kalau di kelas sih harus izin dulu. Oke. Nah, ini untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Untuk menyelesaikan persoalan ini kita kalau rekan-rekan sudah menonton video pembelajaran yang disiapkan oleh tim fisika, harusnya sudah diketahui ya bahwa posisi dari pusat massa itu adalah sama dengan
sigma ya, sigma I sama dengan 1 sampai N MN R N gitu ya, dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N MN ya, MN di mana MN itu adalah sama dengan rho dikalikan volume untuk 3 dimensi, atau MN adalah sama dengan rho dikali luas untuk 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. Nah, kalau misalnya MN adalah 1 dimensi, berarti dia rho dikalikan dengan panjang. Ini kalau 1 dimensi. Nah, ini yang kita pakai di sini, ini adalah kasus 2 dimensi. Ya, karena bentuknya lempeng. Nah, ini Anda orang teknik harus tahu ya, karena nanti waktu memproduksi benda-benda tertentu ya, memproduksi apa sih, kayak di Krakatau Steel itu loh, kalian apa namanya, ada yang bikin lempeng baja, apa namanya, koil baja dan lain sebagainya. Nah, itu harus tahu ukurannya itu apa, apakah dalam bentuk bentuknya kayak gimana ya, lempeng kah, apa namanya, kawat kah, atau karena kawat itu kan berarti dia ya kayak benang tipis gitu ya. Nah, atau dia itu bentuknya kayak itu loh, kayak itu kayak pejal, seperti kalau misalnya saya nggak tahu kalian, generasi kalian suka main ke pasar tradisional nggak ya, itu loh yang kayak itu, yang buat apa, ngukur timbangan ya, besi timbangan yang mekanik itu kan logam pejal tuh ya. Nah, itu kan bentuknya. Nah, itu adalah salah satu jenis bentuk 3D dari logam misalnya. Kalau misalnya lempengan kayak kertas, maka itu bentuk 2D. Kalau misalnya koil ya atau kawat, nah itu berarti sepanjang jari-jari dari kawatnya itu tidak terlalu berpengaruh, artinya dia hanya bergantung pada dimensi panjangnya saja. Nah, itu bisa diasumsikan sebagai benda yang memiliki bentuk 1 dimensi. Nah, ini untuk posisi ya, posisi pusat massa. Sedangkan kalau misalnya V, kalau misalnya si lempeng ini bergerak, maka dia punya kecepatan. Kalau bergerak, kalau di kasus ini kan enggak. Kalau misalnya bergerak, maka VPM adalah sama dengan dr PM dt. Ya, itu nanti kita akan dapatkan dia itu adalah sigma mn dikalikan v n gitu ya, dibagi sigma mn. Nah, ini jangan lupa i-nya sama dengan 1 sampai n, i sama dengan 1 sampai n. Begitu pula percepatan. Ya, begitu pula percepatan. Percepatan juga bisa kita hitung. Kalau misalnya si benda lempeng ini itu memiliki ini apa, dikenai suatu gaya sehingga muncul percepatan gitu ya. Nah, ini sama dengan d kuadrat r pm d kuadrat. Nah, ini nanti sama juga dengan sigma mn dikalikan a itu ya, dari pusat massa. AN ya, dibagi sigma mn ya, seperti itu. Posisi pusat massa ini adalah kecepatan pusat massa. Kalau yang ini percepatan pusat massa. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, maka menurut rekan-rekan di sini apa yang harus saya lakukan? Cari masanya, Pak. Nyari masanya dulu ya, tuh, nyari masanya dulu. Bagaimana caranya? Ada langkah awal yang harus dilakukan di sini, yaitu bagaimana? Yang paling luas. Ya, nyari luas keseluruhan atau gimana? Enggak kan ya?
caranya adalah dengan cara dipotong-potong, ya, potong-potong seperti ini. Jadi nanti saya punya 1, punya 2, punya 3, baru nanti digabungkan, ya. Jadi dari sini karena ada 3 ini berarti n nanti sama dengan 3, gitu kan? Ya, jadi n sama dengan 3. Karena saya punya 3 buah segmen di sini, seperti itu. Nah sekarang berarti berarti ini densitas dari n, n dikalikan luas dari n, ya begitu ya, seperti ini. Nah ini n-nya ini ada 3 karena saya si bentuk lempeng ini, ya ini nanti dibagi menjadi 3 buah bagian, ya menjadi 3 buah bagian. Oh ya, sebagai side note, mungkin ini sudah disampaikan sama Pak Galih di video pembelajaran bahwa yang disebut sebagai bahwa RPM ini adalah bentuk diskrit, ya. Karena sesungguhnya kalau secara matematik RPM itu, ya, atau posisi pusat massa itu adalah sama dengan integral, ya, integral dari posisi dikalikan dengan elemen massa dibagi dengan elemen massa. Nah kalau bentuknya diskrit, nah ini kontinu. Kalau ini diskrit. Nah ini benda kontinu tapi kita bikin diskrit, kita bikin segmen-segmen, kita bikin segmen-segmen supaya mudah, gitu ya. Jadinya nanti kita akan mendapatkan posisi pusat massa untuk benda 1 di mana, posisi pusat massa benda 2 di mana, ketiga di mana, baru nanti digabungkan, ya seperti itu. Oke, berarti di sini ya yang perlu kita hitung. Nah ini silakan dipotret dulu atau dicuplek dulu. Saya akan bikin ini. Saya akan bikin slide baru. Oke, berarti tadi disebutkan betul ada A1, M1, A2, M2, ada A3, M3. Dengan rho tadi adalah 4.000 ya. Apa sih? Ya, 4.000 kilogram per meter persegi. Kilogram per meter persegi. Oke. Itu tadi ukuran lempengnya dalam meter ya. Oke, jadi ini ukurannya 2 kali 2 meter ya. Sebetulnya ini kotak ya. Sebetulnya ini kotak, cuma saya gambarnya gitu lah. Nah, silakan di tempat Anda bikin yang bagus gambarnya. Oke, A1 berapa? Luas segmen 1? Coba, ini saya tanya. Michelle Margareta, ada? Ada, Pak. Luas segmen 1 berapa? 1,2 meter persegi. 1,2 meter persegi. Sehingga kalau dikali dengan ininya, densitasnya ini masanya berapa? 4.800. 4.800 kilogram. Oke. Mana sih? Oh iya. Oke, dari Dwiki Putra ada? Ada, Pak. Nah, luas benda 2 berapa? Luas benda 2 berapa? 0,8, Pak. 0,8 meter persegi, sehingga masanya berapa? 3.200. 3.200 kilogram ya? Iya, Pak. Oke. Oke, sekarang ke Hero Hafizuddin, ada? Ada, Pak. Nah, luas segmen 2 berapa? Belum lihat, Pak, tadi. Oke, nih.
1,2 meter persegi ya, Pak? Ya, 1,2 meter persegi. 1,2 meter persegi. Masanya berapa? 4.800. 4.800 kg. Oke, berarti kita sudah punya M1, M2, M3. Nah, sekarang yang perlu kita cari itu adalah R1, R2, R3. Ya, R1, R2, R3. Oke, kalau dari sini, ya, kalau dari benda ini, maka kalau misalnya saya ini kan, nah ini saya gini, kalau misalnya ini adalah sumbu X, sumbu Y, ini misalnya kotak seperti ini, gitu ya. Ini kan 2, ini 2. Tapi ini tadi kan ini ya bentuknya sebentar, draw. Salah. Harusnya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini saya pakai garis bantu dulu. Ini kan ya, set. Begini gitu ya. Satu gitu ya. Masuk. Oh ya, ini 1. Oke, kalau ini berarti 0. Tadi disebutkan kita punya 3 buah segmen. Ya. Segmen 1, segmen 2, segmen 3. Berarti ini untuk benda 1, ini benda 2, ini benda 3. Nah, berarti ini adalah pusat massa benda 1. Yang ini adalah pusat massa benda 2. Yang ini adalah pusat massa benda 3. Bukan benda sih, segmen ya. Segmen 1, segmen 2, segmen 3. Ya. Kalau misalnya yang gampang dulu ya, R3 dulu. Ya, yang paling bawah R3. Segmen 3 yang paling bawah. Kira-kira oh ya, ininya saya lupa. Ininya ini adalah tadi ini 0,4. Yang ini dari sini ke sini 0,4, berarti ini 1,6 ya, 1,6. Ya. Nah, berarti ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Kayaknya Ya. yang kebalik, Pak. A1, A3-nya justru yang ini 0,8. Oh, yang ini A1, A2, A3-nya kebalik. Iya, kayaknya, Pak. Kebalik ya? Coba benda 1, nah makanya harus diurai ya. Ini kalian tadi yang dapat A1, A3 ini gimana? A1 adalah sama dengan 0,4 kali 2 ya. Benar nggak? Iya, Pak. Jadi ini 0,8 ya. Oke. Ini 0,8. Ya. Balik. Nah, lalu bahaya tuh kalau misalnya saya sih tadi nurutin aja. Oke. Nah, kalau begitu A2 berapa luasnya? 1,2. 1,2. Berarti di sini kebalik ya? Berarti ini kebalik. Ini harusnya 3.200. Ya. Ini harusnya 3.200, 4.800, 3.200. Oke? Oke, ada koreksi lagi dari rekan-rekan di sini? Oke, kalau tidak ada sekarang saya ke segmen R3 ya.
ke segmen R3 yang ini yang bawah, kira-kira pusat massanya terletak di mana? Ukuran bendanya ini 2 kali 0,4. Bentuknya persegi panjang. Berarti posisi pusat massanya di mana? Coba, tadi Hero udah ya. Sekarang saya ke Kevin. Sutantia ada? Ada, Pak. Ada. Nah, ukuran R3 itu kan di bagian bawah, ya. Di bagian bawah ukurannya 2 meter dikali 0,4 meter. Nah, pusat massanya di mana? Di tengah, Pak. Di tengah. Nah, posisi di tengah kira-kira berapa? Secara vektor. Memang di tengah ya, memang di tengah. Betul. Dia posisinya di tengah, tapi kita perlu kuantitatif. Kita perlu kuantitatif di sini kan ya? Sini kan? Nah, itu berapa ininya, posisinya? 1 sama 0,2, Pak. Sebentar, yang komplit dong. Berarti ini vektornya 1. 1. I gini ya? Iya. Lalu? Tambah 0,2 J. Tambah 0,2 J. Oke. Ada komen dulu dari teman-teman? Oke, kalau tidak ada, saya ke segmen 2. Oh, sorry. Ini mohon maaf tadi yang yang tadi diselesaikan sama Kevin itu yang R3 ya. Yang R3 ini harusnya yang ini. Nah, ditambah 0,2 J. Nah, sekarang saya ke R2. Ini saya hapus. Karena ini salah, harusnya R1 kan di atas. Oke, R2. Raffi Fadlan ada? Ada, Pak. Raffi Fadlan ada. Oke. Kalau R2 itu di mana ininya? Posisi pusat massanya semuanya di tengah ya. Betul, semuanya di tengah. Semuanya betul. Posisi pusat massa segmen 1, segmen 2, segmen 3 itu di tengah-tengah badannya. Tapi posisinya secara kuantitatif itu berapa? Silakan Raffi. Berapa? 0,6 I. Berapa? Yang keras ininya bicaranya. 0,6 I. 0,6 I Ditambah 0,5 J. 0,5 J. Ada komentar dulu dari teman-teman di sini? Kan kalau koordinat tuh ditambahin sama yang di bawahnya nggak, Pak? Ditambahin, ya, Iya. ditambahin. Berarti kalau 0,6 ditambah 0,4 jadi 1 I. Jadi yang ini harusnya 1 I. Iya, Pak. 1 I karena ini ya, dari sini ke sini 1,2 ya. Betul nggak? Iya, Pak. 1,2 kan? Jadi tengah-tengahnya ini, kalau di tengah-tengahnya ini berarti di sini 0,6, ini 0,6 gitu ya? Iya, Pak. Betul ya? Jadi, Ya. Raffi, tadi di sini nih ya, ini kan ke atas 0,4 ditambah 1,2 dibagi 2 ya. Jadinya 0,4 ditambah 0,6 jadinya 1 ya. Jadinya 1. Makanya ini harusnya bukan 0,5 ini. Tapi 1 ya. 1 J. Yang X-nya Betul, Pak. Yang I-nya yang dirubah 1, Pak. I-nya. Iya, yang J-nya, Pak. Maaf. Coba lihat di grafik X itu ke kanan, ya ke atas kan. Berarti ini vektor satuannya ini adalah I topi ke sini. Kalau ini vektor satuannya J topi ke sini, betul ya?
Betul? Seperti ini kan? Nah, Ya, Pak. yang komponen X-nya sudah betul belum? 0,5 ya Pak 0,5 harusnya. ya, 0,5. Nah, 0,5. Mungkin Raffi tadi sebetulnya ini mungkin kebalik dia, ya. Kebalik, sama lupa bahwa si segmen yang bawah itu harus ditambahin, ya. Jadi ini 0,5. Tadi kan 0,5-nya kan di sini, ya. Jadi 0,5 itu yang ininya, nih dari sini nih. Nih ya, dari sini. Kalau nih ya dari titik ini ya ke sini 0,5. 0,5. Ini tetap di 1, ya. Kalau yang ini di 1 nih. Ini sini, ini 1. Ini 0,5,1, ya. Seperti itu. Nah, sekarang ke segmen 1. Segmen 1 itu adalah sama dengan berapa nih? Segmen 1 itu sama dengan 1,8 saya jawab aja ya. Segmen 1 itu X-nya adalah 1 1i ditambah 1,8J. Ya. 1,8J karena dia ini kan di tengah-tengah. Di tengah-tengah di sini ya. Dia itu ada di tengah sini ya X-nya di tengah. Jadi panjangnya 2 meter dibagi 2 berarti 1. Sedangkan posisi X-nya lihat posisi Y-nya ini yang tinggi segmen 1 itu adalah 0,4 kan? 0,4 berarti di tengah-tengahnya 0,2. Berarti 2 dikurangi 0,2 1,4. Oke, sekarang berarti kita sudah punya RPM 1, RPM 2, RPM 3 sehingga R pusat massa sistem ya adalah sama dengan sigma dikalikan apa tadi M adalah sama dengan M adalah sama dengan MN RN ya dibagi sigma. Oh, kalau begitu ini saya salah nih ya. Tadi ini saya salah nulis, ini harusnya bukan begini. Kalau secara matematik salah. Ini ada I, ada N, ya. Ada I, ada N, ini nggak konsisten, ya. Ini harusnya I. Harusnya I, ya. Kalau pakai I, kalau pakai N, ya. Kalau ini harusnya ini. Yang kalau yang konsisten itu nulisnya gini. M I ini I, ini I. Kemudian ini juga sama. Ini I, ini I, ini I, ya. Kemudian ini I, ini I, ini I, ya. Nah kemudian kalau ini MN bisa lah, ya. MN ini bisa. Jadi maksudnya I itu indeks. I itu indeks. Ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat karena segmennya kan ada 3 kan bilangan bulat. Jadi segmen itu segmen di sini kan tidak koma-komaan ya. Jadi bulat. Jadi ada 1, 2, 3 segmen. Berarti I-nya ini terbagi dalam 3 buah bilangan bulat di mana 3 buah segmen di mana angka 3 itu sendiri merupakan bilangan bulat. Jadi I-nya itu dari 1, 2, 3 gitu ya. Oke, berarti ini kita tinggal menghitung aja ya. Berarti ini kita tinggal menghitung aja. Ini adalah sama dengan massa N tadi 3.200 dikalikan tadi ya R1 kemudian ini karena template ini saya tulis ulangnya di bawah aja. Ini sama dulu. Pakai warna yang lain deh biar nggak bosan. Ya. Kayak apa ya? Kayak apa ya? Black aja black. Ini sama dengan ya, ini berarti ini dari N sama dengan 1 sampai 3 gitu ya.
dari N sama dengan 1 sampai 3, ini berarti ya M1 R1 vektor ditambah M2 R2 vektor ditambah M3 masa vektor salah kan? R3 ya, R3. Nah, ini dibagi M1 tambah M2 tambah M3. Oke. R ke M. Ya, berarti ini 3000. Oh, sorry. Berarti ini M1 R1 vektor itu adalah sama dengan 3200 dikalikan 1I tambah 1,8J, kemudian M2 R2 adalah sama dengan 4800 dikalikan 0,5 I topi ditambah 1J topi, kemudian M3R3 adalah sama dengan 3200 dikalikan 1I tambah 0,2J. Ya, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Sedangkan M1 tambah M2 tambah M3 berapa nih? M1 M2 tambah M3 berapa? Wah, ini oke, kita roll dari awal lagi nih. Oke. Ricky Chandra ada? Ada, Pak. Nah, M1 tambah M2 tambah M3 berapa? 11.200. 11.200 kilogram. Oke. Oke, Hairina Septia ada? Ada, Pak. Ada. M1 R1 berapa? M1 R1 3.200 kali 1I plus 1,8J ya, Pak? Ya, berapa tuh nilainya? Berapa nilai vektornya? Berapa? Jadi jangan dihitung nilainya ya. Kalau dihitung nilainya kan mesti itu ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarin. Nah, ini nggak perlu. Perkalian itunya aja langsung. Vektornya itu berapa? Dari M1 dikalikan vektor posisi pusat massa 1 itu berapa? Betul tadi cara menyelesaikannya 3200 dikali 1I topi ditambah 1,8 J topi. Nah, itu hasilnya berapa? 3.200 I ditambah ya, tambah 5.760. Ini saya nulisnya susah. 3.200 I ditambah 5.000 berapa? 5.760 J. 60 J. Oke. Nah, begitu. Nah, oke, itu tadi Hairina Septia ya. Oke. Tadi siapa? Hairina, Pak. Hairina ya? Iya. Iya, benar-benar. Oke, Cesa Katikana ada? Ada, Pak. Ada. M2 R2 berapa? 2.400 I tambah 2.400 I tambah 4.800 J. berapa? 4.800 ya? 4.800 J. Oke. Haryo Abiansyah. Haryo Abiansyah ada di kelas? Kalau nggak ada, saya ke Margareta Vidya ada? Hadir, Pak. Hadir. M2 R3 berapa? M3R3 ya, Pak? Ya, M3 R3 berapa? 3.200 3.200 itopi ditambah
640 J topi. Oke, berarti kita udah punya nih semuanya, ya. Kita udah punya semua bahan untuk menghitung posisi pusat massa dari sistem benda ini. Nah, ini saya hapus yang ini karena saya tadi nulis. Nah, ya, kita udah punya semua ingredient. Nah, tinggal digabungkan ininya, nilainya. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Saya kasih waktu 1 menit, nanti yang jawab Dian Rahimah Kamil ada? Ada, Pak. Ada, ya. Silakan dihitung dulu ya. M1R1 ditambah M2R2 ditambah M3R3 dibagi M1 tambah M2 tambah M3. Ya, saya kasih waktu 1 menit. Oke, berapa dia? 786I tambah 1 J topi, Pak. Bentar. Didapatkan nanti posisi pusat massanya 0,786I topi tambah 1 J topi, Pak. 1 J topi, ya. Oke, jadi ini kalau misalnya saya mau tulis dia dengan komplit, dengan lengkap, maka di sini karena posisi ya, karena dia itu posisi, dia itu seperti ini. Didapatkan, ini meter, I, ditambah 1 meter J topi. Ya, jadi posisi pusat massanya di sini. Ya, posisi pusat massanya ini kalau saya teruskan, gitu ya. Dan di sini pusat massanya. Nah, di sini. Ya. Posisi pusat massanya dari benda ini adalah di sini, di tengah, di 0,786 meter kanan, 1 meter ke atas. Jadi pas di sini. Ya. Nah, bagus. Ininya kolaborasi yang bagus. Oke. Sekarang kita ke, ya, save dulu, biar nggak nangis nanti. Udah capek-capek dibuat. Oke, soal yang ke berapa ini? Keempat. Sekarang kita ke ini, gerak pusat massa. Misalnya, saya ganti ininya, penanya yang bright sedikit, sky blue. Misalnya 4. Ya. Misalnya ini saya punya distribusi massa. Ini kok massanya di sini. Undo.
ini X, ini Y, ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini di sini ada massa. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga ada massa. Kemudian ini di 1, 2, 3, 4. Ya, di sini ada massa. Kemudian ini di sini juga ada massa 1, 2, 3, 4. Di sini ada massa. Ya, ini ada massa 1, massa 4, massa 3, massa 2, massa 3, massa 2. Ya. Ini X dalam meter, ini posisi juga dalam meter. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4. Ya. Ini min 4, min 3, ini berarti di 2, ini min 1. Ya. Ini karena saya nulisnya gambarnya nggak bagus. Ya. Diketahui distribusi 4 massa, 4 massa atau partikel, ya, seperti pada gambar. Kemudian pertanyaan pertama, tentukan letak pusat massa mula-mula. Ya. Kemudian B. Ini diketahui massa 1 sama dengan massa 4 sama dengan 2 kg, sedangkan massa 2 sama dengan massa 3 sama dengan 1 kg. Jadi massa 3, kalau gitu ini saya bedakan. Yang massa 3 sama massa 2, ya, massa 3 sama dengan massa 2, ini beratnya 1 kg, sedangkan massa 4 dengan massa 1 itu adalah 2 kg. Nah, tentukan letak pusat massa mula-mula. Ya, posisinya mula-mula. Kenapa mula-mula? Karena saya akan lakukan percobaan di sini. Ya, mula-mula. Nah, ini dari kondisi awal yang diam, massa 1 nanti akan diterapkan V1. Dari kondisi awal yang diam akan diterapkan massa 1 akan memiliki kecepatan 2 meter per detik arah I. Kemudian massa 2, ya, massa 3. Massa 3 akan diterapkan kecepatan sama dengan min 2 meter per detik J. Meter per detik J. Ya. Nah, berapa kecepatan pusat massa? Ya. Kemudian C. Jika selanjutnya
ada M4 diterapkan F4 sama dengan 2 Newton arah I, maka di manakah letak pusat massa? Setelah 2 detik. Ya. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu di mana posisi pusat massa dari keempat buah partikel ini. Nah, ini biar agak kontras, ini saya yang M1 dan 4 saya kasih warna ini. Ya, yang ini sama ini. Nah, gini. Ya, ini massa 1 dan 4, ini 2 kg, sedangkan massa 2 dan 3 1 kg. Nah, letaknya sudah diberikan nih. Nih, yang gampang dulu lah ya. Yang gampang dulu. R1 posisinya vektornya berapa? Ageng Widiardi ada? Pak. Ya, posisi R1, posisi M1 berapa? Posisinya 0,-4. 0 I min 4 J. Begini ya? Iya. Ya, atau ini sebetulnya ditulisnya bisa juga posisinya tuh 0,4 ya. Jadi kalau Anda melihat yang kayak gini-gini, ini artinya dia itu adalah 0 I ya dikurangi ini tadi minus ya, sorry. Min 4 ya. Min 4. Nah, berarti ini min 4 J ya. Oke. Nah, sekarang posisi M2. Tadi Ageng sudah. Sandrina Nursifa ada? Ada, Pak. Nah, posisi R2 berapa? R2 di 4I minus 0. C. 4I. 4I. Iya, sama. Oh, 4I plus 0J. Jadi 4 plus 0J ya. Jadi ini sama dengan 4I. Ya, ini bisa langsung juga ya, min 4J. Oke, R3. Saya ke Nabila Febriani ada? Ada, Pak. R3-nya berapa? Posisi massa 3 berapa? 0I, min 2J. 2J, Pak. 2J. Tapi begini? Iya, Pak. Ya, oke. Suaranya pelan sekali. Oke, sekarang ke R4. R4 saya minta Sinara Inayah ada? Ada, Pak. Ada. Berapa? Min 2 I topi, Pak. Min 2 topi. Min 2 I topi. Oke. Nah, udah punya ininya ya. Berarti tinggal kita hitung berapa RPM. Sama dengan jadi tadi. Ya, RPM-nya oke. Berarti ini 2 kali min 4J ditambah 1 dikali 4I ditambah 1 dikali 2J ditambah 2 kali min 2I. Ya. Ini dibagi 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 berapa tuh? 6 ya? 6.
PM sama dengan berapa? Oke, saya kasih 1 menit. Nanti yang menjawab saya minta Stefani Patricia ada? Ada, Pak. Ada. Ya, silakan dihitung dulu. Nanti kalau udah tolong disebut aja langsung. Ya, Pak. Ya. Dapatnya min 6J per 6 berarti min 1J, Pak. Berapa nilainya? Min 1J. Min J. Min 1J. Min 1J posisinya, posisi pusat masanya di min 1J, berarti X-nya 0 gitu ya? Ya, Pak. X-nya 0 gitu ya. X-nya 0, berarti X-nya itu berarti X-nya itu 0 ya. Dia posisinya di sini. Ya, berarti posisi pusat masanya kalau saya mau tegaskan dia pakai yang hitam aja. Di sini ya. Silakan nanti teman-teman dikoreksi kalau misalnya tadi Stefani misalnya salah, nanti di itu aja ya, nanti dikoreksi aja. Berarti tadi nanti posisinya di sini, ini PM. Ya, posisinya di sini karena tadi posisinya ini artinya ini adalah 0 I ditambah 0 I ditambah, bukan ditambah, dikurang 1 meter. Salah kan berarti? Dikurangi 1 meter J ya, seperti itu ya, sama dengan R dari PM ya. Jadi di sini posisi pusat masanya. Oke, nah kalau udah dapat ya, ini berarti adalah letak pusat massa mula-mula. Jadi kalau misalnya kita ingat GLBB ya, kalau misalnya kita ingat GLBB kan ini ya, kayak gini kan, R0 adalah sama R sebagai fungsi waktu, R sebagai fungsi waktu adalah sama dengan posisi R0 vektor ditambah V0 vektor dikalikan T ditambah setengah A vektor gitu ya. A vektor T kuadrat gitu kan? Nah, berarti dengan cara yang sama ya, dengan yang cara yang sama ini disebutkan kondisi awalnya diam ya, kondisi awalnya diam. Nah, kemudian dia, jadi maksudnya waktu kita menyelesaikan A dia tuh diam, terus dia diberikan ya, dia diberikan kecepatan untuk M1 dan M3. Nah, artinya di sini ya, artinya di sini M2 dan M4 ini tetap diam, tidak diberi kecepatan. Tidak diberi kecepatan, artinya dia tetap diam gitu ya. Tetap diam. Diam, tidak ada kecepatan. Tidak ada V. Tidak ada V2 dan V4. V betul ya. Nah, jadi berapa kecepatan pusat massa? Kecepatan pusat massa adalah sama dengan sigma mn dikalikan Vn dibagi sigma mn ya. Ini nanti hasilnya karena kita running out of time, ini nanti hasilnya adalah 0,5. Sebentar.
Oh ya. Ini nanti hasilnya adalah no 0,5 I dikurang dikurang ya, dikurang 1/4 J. 1/4 itu berapa sih? 0,25. Oh, sorry. Ini saya ngajarin sesat. Bentar. Bukan sesat. Nggak bagus. Karena ini udah kecepatan ya. Kecepatan. Ini nanti dapatnya 0,5 meter per detik. I dikurangi dalam kurung 0,25 meter per detik C. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk yang silakan nanti diinikan jangan langsung percaya dengan ini saya ya. Silakan nanti dikoreksi ya. Silakan nanti betul-betul nanti direview kembali, betul nggak? Ya, karena persoalannya sama. Tinggal kita masukkan VN-nya untuk partikel 1, 2, dan 3. Karena masanya kan kita udah tahu. Ya, masanya kita udah tahu. Masa M1, masa M1, M4 2 kg, masa M2, M3 1 kg. Jadi tinggal dimasukkan saja dengan kecepatan. Nah, kemudian kalau misalnya diterapkan ini ya, diterapkan ini F4 ya. Diterapkan F4 berarti nanti ini kan percepatan hanya berlaku untuk partikel 4 saja ya. Partikel akan diterapkan pada kecepatan pada F4 saja, sehingga nanti menggunakan persamaan yang ini ya. Nanti akan didapatkan ininya, letak pusat masanya. Oke. Saya kira cukup lah ya. Nanti kita ketemu lagi tutorial untuk membahas modul 1, 2, membahas modul 3 ya, membahas modul 3. Sekali kalau misalnya ada pertanyaan modul 1, 2 ya, sekalian nanti kita inikan ya, kita kita bahas juga. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Ini saya punten tadi disconnect. Oke. Kalau saya mau percaya aja, tenang. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang saat menghitung FPM itu sigma MN-nya hanya M1, M3 atau tetap total semua, Pak? Yang mana? Saat menghitung FPM, kecepatan pusat massa. Kecepatan pusat massa ya. Kan dibagi sigma MN. Sigma MN-nya itu hanya M1, M3 yang diketahui atau tetap total M1? Jadi tetap total. Tetap total. Oh, gitu. Tetap total, tapi memang ada beberapa massa yang tidak punya kecepatan kan? Oh, baik. Ya, gitu. Jadi si MN-nya tuh tetap total. Karena kan M-nya ada gitu ya. Karena M1, M2, M3 ya, karena M1, M2, M3, M4 itu kan wujudnya ada. Tapi hanya M berapa? 1 dan 3 yang diberi kecepatan gitu. Sedangkan M2 dan 4-nya tidak gitu ya. Nah, itu artinya si kecepatan pusat massa itu nanti berasal dari kontribusi M1 dan M3, tapi penghitungan sigma MN-nya ya, karena ada faktor MN di situ total gitu. Jadi 4 buah partikel tapi hanya 2 yang memiliki komponen kecepatan, seperti itu. Begitu pula dengan yang C nanti. Ya, yang C nanti hanya komponen massa 4 yang memiliki percepatan. Sedangkan massa 1 hanya punya kecepatan tanpa percepatan. Massa 3 hanya punya kecepatan tanpa percepatan seperti M1. Massa 2 nggak dapat apa-apa. Gitu. Nah, di mana posisinya setelah 2 detik? Kalau misalnya ada skenarionya seperti ini, kayak gitu. Ya. Jadi menghitungnya tetap total. Ya, menghitungnya tetap total. Jadi nanti untuk yang C kita posisi awal pusat massanya kan udah ketahuan tuh ya. Posisi pusat massanya itu kan di 0I topi dikurangi 1J topi kan itu R0-nya. Nah,
Nanti V0-nya ya, V0-nya berarti kita terapkan dengan yang dari B gitu ya. Kita terapkan yang dari B. Berarti V1-nya 2 meter I topi, V2-nya 0, V3-nya min 2 J topi, V4-nya 0. Nah, kemudian A-nya ya, A-nya A1 itu 0, A2 itu 0, A3 itu 0, A4 2 Newton per apa? Masa kan ya? F sama dengan MA ya? Bener nggak? Ya kan? Percepatannya itu kan sama dengan F, percepatan di partikel 4, A4 itu adalah sama dengan F4 dibagi M4 kan? Karena dari itu kan dari apa itu namanya? Dari hukum 2 Newton, F sama dengan MA. Jadi 2 Newton dibagi massa dari si benda 4 yaitu 2 kg. Nah, dapatlah ya A-nya sama dengan 1 I topi ya. Sedangkan A1 0, A2 0, A3 0, yang ada hanya A4. Nah, nanti dihitung berapa posisinya setelah T 2 detik. Seperti itu. Ya. Silakan. Oke, ini saya save. Oke, saya save. Kemudian ini saya stop share dan saya stop recordingnya.